Di bawah rembulan malam yang dingin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang tegas namun berhati mulia, melakukan kebiasaannya berkeliling kota Madinah untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Beliau tidak ingin hanya menerima laporan dari para bawahannya, tetapi ingin menyaksikan sendiri denyut nadi kehidupan masyarakat, merasakan suka duka mereka, dan memastikan tidak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya. Malam itu, langkah kaki beliau membawanya ke sebuah sudut kota yang sunyi dan gelap. Tiba-tiba telinga Umar radhiyallahu anhu menangkap suara lirih tangisan anak-anak yang memecah kesunyian malam. Hati beliau tersentak. Naluri seorang pemimpin yang bertanggung jawab mendorongnya untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Beliau mendekati sebuah tenda kumuh yang tampak reot dan usang. Dari dalam tenda itu, samar-samar terlihat nyala api kecil yang redup. Umar radhiyallahu anhu mendekat dengan hati-hati dan mengintip ke dalam. Pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya mencelos. Di tengah tenda yang sederhana itu, seorang wanita tua tampak sedang berjongkok di dekat tungku. Di atas tungku terlihat sebuah periuk yang mengepulkan asap. Di sekeliling wanita itu, beberapa anak kecil tampak meringkuk kedinginan sambil sesekali terisak. Umar radhiyallahu anhu melihat dengan seksama apa yang sedang dimasak oleh wanita itu. Betapa terkejut dan pilunya hati beliau ketika menyadari bahwa di dalam periuk itu tidak ada makanan sama sekali. Yang ada hanyalah beberapa buah batu yang sedang direbus. Umar radhiyallahu anhu tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mengapa seorang ibu merebus batu? Apa yang sedang terjadi? Dengan hati yang penuh tanda tanya dan rasa iba yang mendalam, beliau memberanikan diri untuk mendekati tenda dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Umar radhiyallahu anhu dengan suara lembut. Wanita tua itu terkejut dan menoleh ke arah suara. Ia melihat seorang pria asing berdiri di depan tendanya. Dengan nada khawatir, ia menjawab salam Umar radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan tuan di malam yang gelap ini? Tanya wanita itu. Umar radhiyallahu anhu tidak langsung memperkenalkan dirinya sebagai khalifah. Beliau ingin mendapatkan gambaran yang jujur tentang situasi yang sedang dihadapinya. Aku adalah seorang musafir yang kebetulan lewat dan mendengar suara tangisan anak-anak. Bolehkah aku tahu apa yang sedang terjadi? Tanya Umar radhiyallahu anhu dengan nada prihatin. Wanita tua itu menghela napas panjang. Air mata mulai membasahi pipinya yang keriput. Dengan suara lirih, ia menceritakan kepedihan hidupnya. Wahai tuan, kami adalah keluarga miskin yang sudah beberapa hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan terus menangis meminta makanan. Karena aku tidak memiliki apapun untuk dimasak, aku terpaksa merebus batu ini agar mereka mengira aku sedang memasak sesuatu. Aku berharap mereka akan tertidur karena lelah menunggu makanan yang tak kunjung datang, ujar wanita itu dengan suara penuh keputusasaan. Umar radhiyallahu anhu terkejut mendengar pengakuan jujur wanita itu. Hatinya terasa tertusuk mendengar betapa besar penderitaan yang dialami oleh keluarga ini. Beliau tidak menyangka bahwa di tengah kemakmuran Madinah masih ada warganya yang hidup dalam kondisi separah ini. Mengapa engkau tidak meminta bantuan kepada Amirul Mukminin? Tanya Umar radhiyallahu anhu, mencoba mencari tahu apakah wanita itu sudah berusaha mencari pertolongan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku adalah orang asing di kota ini, Tuan. Aku tidak tahu di mana rumah Amirul Mukminin dan aku malu untuk meminta-minta, jawabnya dengan nada tertunduk. Mendengar jawaban wanita itu, hati Umar radhiyallahu anhu semakin terenyuh. Beliau merasa bersalah karena tidak mengetahui kondisi warganya yang sedang kesulitan. Beliau menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya sangat besar dan ia harus memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tanpa membuang waktu, Umar radhiyallahu anhu segera memperkenalkan dirinya. Wahai ibu, ketahuilah,
Orang yang sedang berbicara denganmu ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Mendengar nama itu, wanita tua itu terkejut dan ketakutan. Ia merasa bersalah karena telah mengadukan keadaannya kepada seorang khalifah tanpa menyadarinya. Namun Umar radhiyallahu dengan lembut menenangkan wanita itu. "Jangan takut, wahai ibu. Aku datang bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membantumu," kata Umar radhiyallahu dengan nada penuh kasih sayang. Umar radhiyallahu kemudian bertanya kepada wanita itu tentang persediaan makanan yang dimilikinya. Wanita itu menjawab bahwa mereka sama sekali tidak memiliki apapun. Tanpa berpikir panjang, Umar radhiyallahu segera bergegas pergi. Beliau berlari menuju Baitul Mal, gudang penyimpanan makanan negara, dan memanggul sendiri sekarung gandum, beberapa kurma, dan sedikit minyak samin. Meskipun para pembantunya menawarkan bantuan, Umar radhiyallahu menolak dengan tegas. Beliau ingin merasakan sendiri betapa beratnya beban yang mungkin dirasakan oleh rakyatnya yang kelaparan. Dengan susah payah, Umar radhiyallahu kembali ke tenda wanita tua itu sambil memanggul karung berisi makanan. Wanita itu sangat terkejut melihat seorang khalifah datang kembali dengan membawa sendiri bahan makanan untuk keluarganya. Umar radhiyallahu kemudian membantu wanita itu memasak makanan untuk anak-anaknya. Beliau mengipasi api, mengaduk periuk, dan memastikan makanan itu matang dengan baik. Setelah makanan siap, Umar radhiyallahu sendiri yang menyuapi anak-anak kecil itu satu persatu. Beliau melihat dengan hati lega bagaimana anak-anak yang tadinya menangis kelaparan kini makan dengan lahap dan gembira. Pemandangan itu menghapus sebagian rasa bersalah yang sempat menghantuinya. Setelah memastikan anak-anak itu kenyang dan tertidur lelap, Umar radhiyallahu berbicara dengan wanita tua itu. Beliau memberikan sejumlah uang dan persediaan makanan yang cukup untuk beberapa waktu ke depan. Beliau juga berjanji akan memberikan bantuan secara rutin kepada keluarga tersebut. Sebelum berpamitan, Umar radhiyallahu berpesan kepada wanita itu untuk tidak ragu menghubunginya jika ada kesulitan atau kebutuhan lainnya. Beliau juga meminta maaf karena selama ini tidak mengetahui kondisi mereka. Wanita tua itu sangat terharu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amirul Mukminin atas kebaikan dan kepeduliannya. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu dan ibu yang memasak batu adalah sebuah potret kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Ini adalah kisah tentang seorang pemimpin yang memiliki kepekaan hati, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tindakan nyata untuk membantu rakyatnya yang kesulitan. Tangisan anak-anak yang kelaparan telah menggugah hati Umar radhiyallahu anhu dan mendorongnya untuk bertindak cepat dan efektif. Kisah ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang kita hadapi, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan membiarkan orang lain menderita di sekitar kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Dalam konteks pengembangan diri, kisah Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan memiliki empati, kita akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan terdorong untuk melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Umar radhiyallahu anhu tidak hanya mendengar tangisan anak-anak itu, tetapi beliau juga merasakan kepedihan seorang ibu yang tidak bisa memberikan makanan kepada buah hatinya. Empati inilah yang menggerakkan beliau untuk bertindak nyata. Menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata, kisah ini memberikan solusi yang sederhana namun efektif, yaitu tindakan nyata berdasarkan rasa kepedulian.
Umar radhiyallahu anhu tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi beliau juga turun langsung untuk membantu wanita itu memasak dan menyuapi anak-anaknya. Tindakan beliau menunjukkan bahwa bantuan yang paling berarti adalah bantuan yang disertai dengan perhatian dan kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Umar radhiyallahu anhu dengan lebih peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan, ulurkanlah tangan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Bantuan itu tidak harus berupa materi, tetapi bisa juga berupa dukungan moral, waktu, atau tenaga. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bagi seorang pemimpin untuk turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Umar radhiyallahu anhu tidak hanya mengandalkan laporan dari bawahannya, tetapi beliau juga aktif mencari tahu kondisi masyarakatnya. Ini adalah contoh bagi para pemimpin di semua tingkatan untuk tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mereka pimpin. Lebih lanjut, kisah ini menyoroti tentang pentingnya kerendahan hati seorang pemimpin. Meskipun Umar radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah yang memiliki kekuasaan besar, beliau tidak malu untuk memanggul sendiri sekarung gandum dan membantu seorang wanita miskin memasak. Kerendahan hati inilah yang membuat beliau dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Sebagai penutup, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ibu yang memasak batu adalah sebuah inspirasi abadi tentang kepemimpinan yang berlandaskan pada keimanan, keadilan, dan kasih sayang. Ini adalah kisah tentang seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan kekuasaan dan kejayaannya sendiri, tetapi juga sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, bahkan rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan sekalipun. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih berempati, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kita kekuatan untuk meneladani akhlak mulia para pemimpin yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah cermin bagi jiwa kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang seringkali membuat kita individualistis, kisah Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kita akan esensi kemanusiaan yang sejati, yaitu saling berbagi dan peduli. Tangisan anak-anak yang kelaparan itu seharusnya juga bisa kita dengar di tengah kebisingan dunia ini. Meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda, ada tetangga yang kesulitan membayar kontrakan, ada teman yang sedang berjuang dengan penyakit, ada saudara yang kehilangan pekerjaan. Kepekaan hati kita akan menuntun kita untuk melihat mereka dan bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Kisah ini juga menantang kita untuk merenungkan kembali tentang makna kepemimpinan. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan dan popularitas semata, tetapi tentang tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan rakyat yang dipimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah pelayan bagi rakyatnya yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi hak-hak mereka. Sebagai individu, kita semua adalah pemimpin dalam lingkup kita masing-masing. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan mungkin juga bagi tim kerja atau komunitas kita. Kisah Umar radhiyallahu anhu memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang memiliki kepekaan hati, dan yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Semoga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ibu yang memasak batu ini tidak hanya menjadi cerita yang kita dengar,
tetapi juga menjadi inspirasi yang menggerakkan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Mari kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita dan bersama-sama kita ciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih penuh kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin.